Assalamualaikum, Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 99 sampai dengan halaman 100, mulai dari soal nomor 2 sampai dengan soal nomor 10. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2. Adi membeli sepeda motor bekas dengan harga 5 juta rupiah. Setelah sekian bulan, sepeda motor itu ia jual dengan harga 4.600.000 rupiah. Tentukan persentase untung atau ruginya. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, kita lihat dulu apakah Adi mengalami untung atau rugi. Ciri-cirinya seperti ini. Kalau harga beli itu lebih dari harga jual, artinya harga belinya lebih dari harga jualnya, maka dia mengalami apa Dek? Rugi. Sebaliknya, kalau harga belinya itu kurang dari harga jualnya, maka kondisi seperti ini disebut dengan untung. Dan jika harga beli itu sama dengan harga jualnya, maka kondisi ini disebut dengan impas. Masih ingat kan ya? Nah, untuk Adi, harga belinya 5 juta, harga jualnya 4.600.000 rupiah. Jadi harga belinya lebih besar daripada harga jualnya. Ya kan, harga belinya aja 5 juta, jualnya hanya 4.600.000. Berarti dia mengalami rugi. Ruginya berapa? Tinggal kita kurangi. Ruginya sama dengan harga jualnya aja, boleh. Atau harga belinya ya, gini aja, harga belinya dikurangi dengan harga jualnya. Kan harga belinya yang lebih besar ya. Berarti sama dengan ini, harga belinya 5 juta rupiah. Kita kurangi dengan harga jualnya. Nih dia, jual 4.600.000 rupiah. Nah, maka ada selisihnya kan? Selisihnya berapa? 5 juta dikurangi 4.600.000 itu 400.000 rupiah. Ini apanya? Ini ruginya Mas Adi tadi. Ya, jadi dia menjual motornya itu rugi 400.000 rupiah. Nah, yang ditanya adalah persentase. Berarti persentase ruginya. Kalau mau mencari persentase rugi, rumusnya kayak gini. Persentase rugi itu sama dengan ruginya berapa rupiah tadi per harga belinya ya, kemudian kali dengan 100%. Nah, ruginya 400.000 rupiah, harga belinya 5 juta rupiah. Berarti sama dengan 400.000 rupiah. Kasarnya nggak pakai RP dulu ya, karena ini hitung-hitungan aja. Per harga belinya adalah 5 juta rupiah. Dikali 100%. Coret-coret 0 aja biar gampang. Yang pertama, atas ini ada 0,3, boleh coret dengan 0,3. Masih ada 0 lagi, boleh. Di sini ya, 0-nya 2, coret dengan 0 yang 2. Oke. Nah, yang bawah ini masih ada 0,1, sementara sini ada 0,2, boleh dicoret juga. Habis. Tinggal 4/5 kali ini 10, terus nanti satuannya persen. 4/5 kali 10% itu ngitungnya gini, 4 kali 10 aja, 40 ya, terus dibagi 5. 40 bagi 5 adalah 8. Satuannya persen. Jadi ini, ruginya Adi dalam menjual motor tadi sebesar 8%. Jelas? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kita baca dulu. Pak Roni seorang penjual kaos. Pak Roni membeli 500 kaos dari grosir seharga 30.000 rupiah. Jika ongkos perjalanan sebesar 200.000 rupiah dihitung sebagai biaya operasional, tentukan harga jual kaos tersebut agar Pak Roni untung 30% per kaos. Nah, langkah pertama kita hitung dulu aja total harga belinya Pak Roni. Dia kan belinya 500 kaos. Setiap kaos harganya 30.000. Berarti totalnya bisa kita hitung ya 500 dikali 30.000. Kemudian tadi selain harga beli juga ada biaya yang lain, yaitu biaya perjalanan, ongkos perjalanan. Ini kita masukkan juga sebagai komponen harga beli ya, atau komponen modal. Jadi menulisnya seperti ini. Nah, kita tulis untuk nomor 3. Ini
kita anggap sebagai biaya beli ya, atau harga beli aja ya. Harga belinya totalnya yaitu 500 dikali Rp30.000 sama dengan Rp 5 kali 3 15, terus diikuti nolnya 1 2 3 4 5 6, berarti 15 juta. 15 terus ada nolnya 6, itu 15 juta. Kemudian ada ongkos perjalanan, disebut biaya operasional, berarti kita tulis di sini biaya operasional langsung sama dengan Rp200.000. Maka kalau kedua komponen ini dijumlahkan, kita bisa menyebutnya sebagai modal ya. Modalnya adalah 15 juta ditambah Rp200.000, yaitu Rp15.200.000. Ini modalnya Pak Roni dalam membeli 500 kaos ya, sudah termasuk ongkos perjalanan. Nah, sekarang kita diminta menentukan harga jual kaos ya. Jika Pak Roni ingin untung 30% per kaos, berarti nanti harga jual di sini juga harga jual per kaos ya. Kalau diminta oleh guru kalian harga jual total dong seluruhnya, nggak apa-apa, nanti tinggal kita kalikan dengan 500. Jadi Kak Sari bantu dua-duanya ya. Tetapi sekilas kalau Kak Sari baca di soal cerita ini, tentukan harga jual kaos tersebut, itu maksudnya adalah harga jual satu kaos. Oke, nah sekarang kita hitung dulu untuk harga jual satu kaos jika Pak Roni ingin untung 30%. Caranya begini. Paling gampang kita hitung dulu untuk modal satu buah kaos. Ini kan 15.200.000 itu modal seluruh kaos ya, sebanyak 500. Nah, kalau hanya modal satu kaos, caranya gini. Modal satu kaos atau modal per kaos gitu aja ya, sama dengan total modalnya itu dibagi dengan banyaknya kaos. Banyak kaos sama dengan modalnya yang ini deh, 15.200.000 rupiah dibagi dengan banyaknya kaosnya Pak Roni, yaitu 500. Nah, ini 15.200.000 rupiah kalau dibagi 500 itu hasilnya adalah 30.400. Ini rupiah ya. Jadi modal per kaos adalah 30.400 rupiah. Nah, sekarang Pak Roni ingin untung 30% per kaos. Kita hitung untung 30% per kaos itu sama dengan, caranya gini, 30% kali dengan modal per kaos. Nah, gini ya. Sama dengan 30%, boleh kita tulis 30/100 kali modal per kaosnya ini 30.400 rupiah. Oh maaf gak kelihatan. Nah gini ya dek, Kak Sari ulang. Untung 30% per kaos itu sama dengan 30% dikali modal per kaosnya berapa, sama dengan 30/100 kali 30.400 dari sini. Kita hitung nih, 0 sama 0 boleh dicoret, 0 yang di sini boleh coret sama 0 di sana. 3/1 itu 3, berarti tinggal 3 dikali 3040. 3 dikali 3040 hasilnya adalah 9.120. Ini juga rupiah. Nah, kita baca sekali lagi. Modal satu buah kaosnya 30.400. Untung 30% untuk setiap kaosnya adalah 9.120. Maka harga jual tiap kaosnya atau harga jual per kaos itu sama dengan modal per kaos ditambah ini untung 30% ya, untung 30% untuk setiap kaosnya. Berarti sama dengan Rp 30.400 ditambah Rp 9.120 sama dengan Rp 39.500
rupiah. Ini. Jadi ini yang ditanyakan ya. Tadi kan pertanyaannya, tentukan harga jual kaos ya, satu buah kaos tersebut agar Pak Roni untung 30% per kaos. Maka sudah kita jawab, harga jual per kaos agar Pak Roni untung 30% yaitu sebesar Rp39.520. Nah, sesuai janjinya Kak Sari, ini tadi kalau ditanyanya harga jual satu kaos ya, dan sepertinya memang betul ini harga jual satu kaos. Tetapi kalau nanti sama guru kalian diminta untuk menghitung harga jual seluruh kaosnya Pak Roni, ya tinggal gini aja, 39.520 dikali dengan 500 kaos. Kalian kalikan sendiri boleh ya, karena menurut Kak Sari berhenti sampai sini aja sudah betul. Biasanya kalau diminta menghitung seluruhnya, di sini ada keterangan jika Pak Roni berhasil menjual seluruh kaos miliknya gitu. Berarti itu harus dikalikan dengan 500 atau disebut omset seluruhnya. Oke ya, jadi deal ya untuk nomor 3 sampai sini aja. Harga jual per kaosnya sudah ketemu yaitu Rp39.520. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, sebuah dealer penjualan sepeda motor menawarkan 3 jenis penawaran dalam penjualan motor X. Ketiga jenis sistem pembayaran tersebut disajikan dalam tabel berikut. Tipe angsurannya ada 3 yaitu tipe A, B, C. Uang mukanya masing-masing berbeda. Tipe A hanya 800.000, tipe B mahalan dikit 1.600.000, tipe C paling mahal 1.900.000. Untuk angsuran per bulannya juga beda-beda ya. Untuk yang A agak besar 480.000. Untuk yang B hanya 457.000, yang C paling kecil 444.000. Sementara lama angsurannya semuanya sama untuk tiap tipe yaitu 35 bulan. Yang ditanyakan, di antara ketiga pilihan tersebut, manakah sistem pembayaran yang memberikan bunga terkecil? Jelaskan. Oke, nanti pokoknya yang memberikan bunga terkecil itu adalah tipe angsuran yang totalnya juga paling kecil ya deh ya. Jadi nanti ini masing-masing kita hitung, kemudian totalnya yang paling kecil yang mana, yaitulah tipe yang memiliki bunga terkecil. Deal ya sampai situ ya. Nah sekarang tinggal cara ngitungnya aja. Cara ngitungnya gini, untuk tiap-tiap tipe nanti kita jumlahkan antara uang muka dengan total angsuran. Total angsuran itu caranya angsuran per bulan ini dikali dengan lama angsurannya, terus dijumlahkan ya. Nah gini, yang tipe B juga gitu, 1.600.000 ditambah ini 457.000 kali 35 ya. Jelas. Yang C juga gitu, uang mukanya kemudian ditambah dengan angsuran per bulannya dikali 35 bulan. Nanti hasilnya mana yang paling murah? Nah, itulah jawabannya. Oke, langsung saja kita hitung satu persatu. Nah, ini Kak Sari sudah tuliskan ya. Untuk total pembayaran tiap-tiap tipe. Untuk tipe A dulu, uang mukanya Rp800.000, angsurannya per bulan 480.000 dikali 35. Langsung aja kita total, ini 800.000 ditambah, ini 480.000 kalau dikali 35 itu hasilnya adalah Rp16.800.000. Nah, ini di total menjadi Rp17.600.000. Ini ada RP-nya. Nah, ini untuk tipe A ya. Total pembayarannya adalah Rp17.600.000. Sekarang untuk tipe B, uang mukanya Rp1.600.000, angsuran tiap bulannya Rp457.000 dikali dengan 35 bulan. Ini sama dengan Rp1.600.000-nya ditulis. 457.000 kalau dikali dengan 35 hasilnya adalah Rp15.995.000. Dan kalau ini di total hasilnya adalah Rp17.595.000. Ini total pembayaran yang tipe B. Bagaimana dengan yang tipe C? Kita total juga. Uang mukanya Rp1.900.000, angsuran per bulannya Rp444.000 dikali 35 kali angsur ya, atau 35 bulan. Maka di sini Rp1.900.000 ditambah dengan, nah ini kalau kita kalikan hasilnya adalah Rp15.540.000.
Sehingga totalnya adalah 17.440.000 rupiah. Nah, coba nanti kalian cek lagi ya deh untuk masing-masing hitungannya. Yang penting caranya betul. Kalau Kak Sari ada kesalahan, boleh dikoreksi di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari buatkan ralatnya. Nah, sekarang seperti tadi, kalau sudah ketemu tiap-tiap tipe gini, total pembayarannya kita bandingkan. Mana yang paling murah? Apakah tipe A 17.600.000? B 17.595.000. Ini berarti nggak nyampe 600.000 ya lebihannya di sini. Dan yang C 17 juta, nah lebihnya hanya 440.000 rupiah. Berarti yang paling murah adalah tipe C. Sehingga yang memberikan bunga terkecil adalah yang tipe C. Oke, gitu. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nomor 5, suatu ketika Fandi berbelanja pasta gigi ke suatu minimarket. Ketika masuk di minimarket, Fandi melihat ada 3 jenis kemasan pasta gigi untuk merek yang akan dia beli. Ringkasan kemasan dan harga masing-masing pasta gigi tersebut disajikan sebagai berikut. Yang pasta gigi A netonya 170 ml, harganya 8.000. Pasta gigi B netonya 250 ml, harganya 11.500 rupiah. Untuk pasta gigi C netonya 350 ml, harganya 16.000 rupiah. Andaikan Fandi ingin membeli satu pasta gigi dan uang Fandi cukup untuk membeli salah satu dari ketiga pasta gigi tersebut, berikan saran kepada Fandi sebaiknya membeli pasta gigi yang mana? Jelaskan. Nah, kalau kita mau memberi saran kepada Fandi, kita akan menyarankan memilih harga pasta gigi dengan kemasan paling ekonomis. Ekonomis itu harganya paling murah untuk neto yang sama. Jadi gini, nanti untuk pasta gigi A ini kita bagi 8.000 dibagi 170, hasilnya berapa? Kemudian yang B juga gitu, 11.500 bagi dengan 250, hasilnya berapa rupiah? Yang C juga ya, 16.000 dibagi dengan 350, hasilnya berapa rupiah? Nanti di antara ketiganya ini kita pilih yang paling murah. Nah, langsung saja kita hitung ya. Untuk yang pasta gigi A nomor 5, untuk pasta gigi yang A. Nah, di sini harganya 8.000. Kita bagi dengan netonya 170 ml. Ini Kak Sari tadi udah ngitung menjadi Rp 47,5 ya. Jadi 47,5 rupiah per mililiternya. Ini untuk pasta gigi yang A. Kemudian untuk pasta gigi yang B, nah harganya 11.500 rupiah untuk 250 ml. Berarti ini kita bagi aja 11.500 dibagi dengan 250 ml. Hasilnya adalah 46. Nah, jadi 46 rupiah per mililiternya. Ini untuk pasta gigi yang B. Untuk yang C, harganya 16.000, dapatnya 350 ml. Kita bagi aja ya. 16.000 dibagi dengan 350. Nah, hasilnya adalah 45,7 rupiah per mililiternya. Nah, dari 3 pilihan ini kita sarankan kepada Fandi untuk memilih pasta gigi C karena ukuran per mililiternya dia paling murah ya, hanya 45,7 rupiah. Sementara yang lainnya lebih mahal. Oke, jadi jelas ya, kita pilih yang C. Kita sarankan pilih yang C. Kalau bahasanya ini terserah deh, pakai kalimat kalian masing-masing, intinya milihnya yang C gitu aja ya. Kak Sari kan tugasnya membantu memahamkan kalian, tidak membantu mengerjakan secara textbook ya, maksudnya tidak harus sama persis dengan kalimatnya Kak Sari, ambil intinya aja, yang penting kalian paham. Nanti kalau ujian yang mirip-mirip kayak gini kalian bisa mengerjakannya sendiri. Oke, kayak gitu ya. Intinya kita sarankan ke Fandi untuk pilih yang pasta gigi kemasan yang C. Gitu, udah selesai. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, suatu ketika
Pak Idrus memberi. Oh ya, ini bukan memberi ya, Dek ya, tapi membeli. Saya ulang, suatu ketika Pak Idrus membeli 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis neto 50 kg dibeli dengan harga Rp500.000. Karung kedua tertuliskan neto 25 kg dibeli dengan harga Rp280.000. Pak Idrus mencampur kedua jenis beras tersebut kemudian mengemasnya dalam ukuran neto 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar Pak Idrus untung 30%. Berapa omset Pak Idrus sehari jika beras tersebut terjual dalam 1 hari? Berapa pajak UMKM sehari? Nah, pajaknya ditentukan 1% dari omset. Jadi di sini soal nomor 6 ini nanti ada 3 ya. Yang pertama, harga jual beras tersebut. Kalau Pak Idrus ingin untung 30%, harga jual di sini harga jual kemasan yang 5 kg ya. Kita sepakatin dulu. Terus menjawab yang kedua, omset Pak Idrus sehari ya. Kalau seluruh berasnya terjual dalam 1 hari. Nah, baru ini omset seluruhnya. Kalau yang ini tadi hanya 1 kemasan beras 5 kg. Nanti kita cek kemasan 5 kg-nya ada berapa banyak. Tinggal kita kalikan aja itu. Ketemulah nanti omsetnya. Nah, yang ketiga, dari omset tersebut kita disuruh menghitung pajak UMKM-nya yang harus dibayar oleh Pak Idrus. Nah, pajaknya ini pajak sehari aja ya. Oke, langsung kita kerjakan seperti ini. Nah, di sini agar gampang, Kak Sari sudah buatkan gambar sederhananya ya atau ilustrasinya. Yang pertama, Pak Idrus itu belinya yang kemasan besar 50 kg netonya harganya Rp500.000 dan kemasan yang agak kecil netonya 25 kg harganya Rp280.000. Dari sini kita tahu total netonya. Totalnya adalah 50 kg tambah 25 kg ya. Berapa? 75 kg. Dan total harga belinya yaitu ini dia Rp500.000 tambah Rp280.000. Berapa, Dek? Rp780.000. Oke, dari sini berasnya dicampur menjadi kemasan kecil yang hanya berisi neto 5 kg. Oke, kalau gitu banyak kemasannya ada berapa? Kita hitung dulu. Banyak kemasan yang kecil ini loh ya, banyak kemasan yang 5 kg. Gini caranya, totalnya dibagi dengan kemasan yang barunya ya, sama dengan 75 kg kita bagi dengan 5 kg, kan masing-masing diisi 5 kg. Nah, 75 bagi 5 adalah 15. Nih, kilogram sama kilogram coret. Satuannya apa dong? Jadi banyak kemasannya adalah 15 buah kemasan ya, atau tulis aja 15 kemasan gini juga boleh. Kemudian harga satu kemasannya atau harga beli satu kemasannya. Caranya gini, harga beli total yang ini tadi dibagi dengan banyaknya kemasan. Nah ya, jadi itu modal awalnya. Nih, harga beli kemasan 5 kg ya, Dek. Kak Sari nulisnya gitu ya. Sama dengan harga beli yang atas itu dibagi dengan 15 kemasan. Sama dengan Gak kelihatan, geser ke atas Kak. Oke. Nih sama dengan harga belinya yang punya kita tadi yang sudah dihitung di atas nih, Rp780.000. Bagi aja dengan 15 kemasan. Oke, sama dengan berapa ya? Aku udah ngitung, hasilnya adalah Rp52.000. Ini apa? Jadi gini, ini adalah harga beli untuk yang kemasan 5 kg. Jadi setiap kemasannya itu Rp52.000. Ini tapi masih modal loh ya, ini harga belinya aja. Nah, tadi kan yang ditanya berapa harga jual? Tuh, tentukan harga jualnya agar Pak Idrus untung 30%. Baru kita ngitung. Gini deh, harga jualnya atau sebelumnya kita hitung untungnya dulu boleh ya. Untung 30% itu sama dengan ya 30% kali dengan harga belinya. Harga beli di sini harga beli yang kemasan 5 kg.
Berarti sama dengan 30%-nya boleh kita tulis 30/100 kali harga beli kemasan 5 kilogramnya itu ini 52.000. Coret-coret 0 dulu yuk sebelum ngitung ya. Ini 0 yang atas coret dengan 0 bawah. Masih ada 0 bawah coret dengan 0 atas. Tinggal 3/1 itu ya 3 dikali 52 ada 0-nya 2. Hasilnya adalah 15.600. Nah, ini untung 30%-nya. Ini hanya keuntungannya. Kalau gitu harga jualnya gimana? Harga jualnya ya ini harga belinya ditambah dengan keuntungannya ya. Kita tulis harga jual kemasan 5 kg sama dengan harga beli kemasan 5 kg ditambah untungnya yang udah kita hitung tadi, untung. Oke, sama dengan Rp52.000 ditambah yang ini Rp15.600. Hasilnya berapa? Hasilnya boleh kalian cek, Kak Sari ngitungnya tadi Rp67.600. Rp67.600 ini ya. Jadi harga jual kemasan 5 kilogramnya agar Pak Idrus mendapatkan keuntungan 30% dari tiap kemasannya adalah Rp67.600 gitu ya. Dia belinya harga belinya tiap kemasan hanya 52.000. Dia ingin dapat untung tiap kemasan 15.600. Ya udah, berarti dia jualnya Rp67.600. Jelas ya? Ini soal yang pertama sudah terjawab. Nah, sekarang berapa omset Pak Idrus sehari jika beras tersebut terjual dalam 1 hari? Gampang. Kalau omset seluruhnya caranya gini, harga jual dikali dengan banyaknya kemasan. Tadi banyaknya kemasan 5 kg ada berapa bungkus? Ini dia. Banyak kemasannya ada 15 ya. Nah, setiap satu kemasan harga jualnya sudah ada Rp67.600. Berarti omset seluruhnya gampang. Tinggal kita kalikan. Omset sehari sama dengan harga jual kemasan 5 kg dikali dengan banyaknya kemasan. Banyak kemasan. Nah, Kak Sari nulisnya ke bawah gini, maaf ya. Kalian nulisnya langsung ke samping aja, buku kalian kan panjang. Sama dengan harga jual kemasan 5 kg-nya tadi, aku masih ingat Rp67.600. Terus dikali dengan banyaknya kemasan ada 15. Hasilnya adalah Rp1.014.000. Ini jadi omset Pak Idrus dalam sehari kalau dia berhasil menjual seluruh berasnya tadi ya, atau kalau sudah dikemas dalam kemasan 5 kg sebanyak 15 kemasan tadi. Banyak enggak? Banyak ya, omsetnya Rp1.014.000. Padahal tadi modalnya dia hanya berapa? Nih, modal awalnya hanya Rp780.000. Berarti dalam sehari dia bisa menghasilkan Rp300.000 lebih ya. Wah, itu lumayan banget ya. Sebulan berapa dek? 9 juta lebih. Wow. Ini nggak jual beras sehari aja dapat omset Rp1.014.000. Oke, sudah terjawab ya. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, berapa pajak UMKM sehari? Nah, ngitungnya 1% dari omset, gampang. Jadi tinggal kita kalikan aja omset ini dengan 1%. Gini nulisnya, pajak UMKM per hari atau 1 hari sama dengan 1% kali omset per harinya ya, sama dengan 1% tuh boleh ditulis 1/100 kali omset seharinya yang ini Rp1.014.000. Oke, hasilnya berapa? Kak Sari udah hitung, atau hayo coret-coret 0 ya. 0 sama 0, 0 sama 0. Ini kan 1/1 itu abaikan aja ya, 1 ya. Berarti tinggal ini aja, 1, 0, 1, 4, 0.
10140. Tuh dibaca Rp10.140. Ini pajak untuk seharinya ya, pajak UMKM untuk sehari. Banyak nggak? Enggak lah, dia menghasilkan 1 juta lebih, dia hanya mengeluarkan pajak 10.000 aja, kecil lah. Oke, kayak gitu ya dek ya. Ini untuk menjawab soal nomor 6. Sudah beres, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, suatu ketika Pak Idrus membeli 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis neto 25 kg, dibeli dengan harga Rp270.000. Karung kedua tertuliskan neto 20, maksudnya 20 kg ya, dibeli dengan harga Rp210.000. Pak Idrus mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasnya dalam ukuran neto 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar Pak Idrus untung 20%. Ini langkah-langkah menghitungnya mirip deh kayak soal nomor 6, tapi malah lebih simpel ya. Langsung aja kita hitung seperti ini. Kali ini nggak usah pakai ilustrasi gambar ya dek ya, langsung aja nomor 7. Kita cek dulu neto keseluruhannya. Yang karung pertama 25 kg, karung kedua 20 kg. Berarti total neto sama dengan 25 kg tambah 20 kg. Berapa tuh? 45 kg. Kemudian nanti dikemas dalam ukuran neto 5 kg. Berarti banyak kemasannya bisa kita hitung ya. Banyak kemasan sama dengan total netonya tadi dibagi dengan kemasan 5 kg. Oke, sama dengan 45 kg kan total netonya ini ya, dibagi 5 kg. Kilogram coret dengan kilogram, tersisa 45 bagi 5 yaitu 9. 9 apa sih? 9 kemasan. Nah, sekarang kita hitung untuk total modalnya atau harga belinya. Harga belinya dua macam ini dijumlah ya. Harga beli atau total harga beli sama dengan Rp 270. Cek, Rp270.000 tambah Rp210.000. Totalnya sama dengan Rp 480.000. Nah, sekarang ini Kak Sari mau langsung menghitung untuk keuntungan 20%. Meskipun nanti yang ditanya itu adalah harga jual beras tersebut. Maksudnya harga jual di sini harga jual yang kemasan 5 kg. Gak apa-apa, kita tentukan dulu keuntungannya, kita tentukan dulu harga jual yang besarnya, baru nanti kita bagi dengan banyak kemasannya. Gini. Pokoknya kita hitung dulu untuk keuntungan. Keuntungan yang Pak Idrus dapat nanti ya, kalau dia menerapkan 20% ya, berarti sama dengan 20% dikali dengan total harga belinya. Sama dengan, ini boleh nulis 20/100 kali yang ini, Rp 480.000 ya, sama dengan coret 0, 0, ini ada 0, coret dengan 0 di sana. 2/1 itu ya 2, terus dikali 48 diikuti 0-nya 3. 2 kali 48 itu 96, terus ada 0-nya 3, berarti dibaca Rp96.000. Ini keuntungannya Pak Idrus kalau dia mengeluarkan modal Rp480.000 dan mencari keuntungan 20%. Keuntungannya adalah Rp96.000. Nah, kalau gitu kita bisa menghitung total harga jual. Total harga jual sama dengan total harga beli ditambah dengan keuntungan. Gitu aja. Sama dengan total harga belinya yang Rp480.000. Ditambah total keuntungannya ini Rp96.000. Hasilnya adalah Rp, saya hitung dulu ya,
Sudah, hasilnya adalah Rp576.000. Nah, ini apa? Ini adalah total harga jual. Total harga jual berapa? Banyak semua berasnya. Nah, semua berasnya kalau dikemas dalam kemasan yang kecil ada berapa kemasan? Ada 9 kemasan gitu. Jadi kalau mau menjual satu kemasan yang kecil, gini caranya. Harga jual kemasan 5 kilogramnya ya sama dengan total harga jual ini dibagi dengan banyaknya kemasan. Nah, gitu. Jadi masuk akal kan? Banyak kemasan. Sama dengan 576.000. Oke, dibagi dengan banyak kemasannya 15,9. Ya, di sini banyak kemasannya ini tadi. Tuh. Kan total netonya tadi 45 kg ya, dibagi kemasan 5 kg hasilnya adalah 9 kemasan. Ini jadi 576.000 dibagi 9. Ini angka 9 ya, Dek ya. Atau Kak Sari coret tulis ini. Nah, gitu. Hasilnya adalah Rp berapa? Ya, tinggal dibagi aja. 576.000 kalau dibagi 9 itu hasilnya adalah Rp64.000. Dah, gini. Jadi, Pak Idrus menjual kemasan 5 kilogramnya dengan harga Rp64.000. Ini dia sudah untung 20% ya. Tadi harga kemasan modalnya nggak kita hitung sih ya, nggak apa-apa. Kalau mau menghitung kemasan awalnya harga belinya tinggal ini aja, 480.000 ini dibagi aja dengan 9, itu modalnya. Tetapi nanti setelah dihitung dengan untungnya ketemunya Rp64.000 ya. Kalau kalian penasaran boleh ini dihitung ya, harga kemasan 5 kg tapi sebelum ditambah modal hanya Rp480.000 dibagi dengan 9. Oke. Pasti di bawah 64.000. Nah, intinya adalah udah nomor 7 terjawab ya. Coba mana? Ada yang mau ditanyakan ke Kak Sari nggak perihal langkah-langkahnya ini? Fleksibel aja ya, Dek ya, untuk menghitung aritmetika sosial seperti ini. Masukin ke logika, nanti akan mudah menghitungnya. Karena kalau untuk rumus-rumusnya sebenarnya standar aja. Selalu kalau harga jual itu adalah harga beli ditambah keuntungan sebenarnya gitu. Selebihnya itu hanya soalnya dijabarkan ya, agak dipersulit supaya kalian menghitungnya juga agak lebih membutuhkan energi ya, usaha. Tapi nggak apa-apa, banyakin latihan soal, toh nanti soal-soal seperti ini juga bisa kalian taklukkan. Amin. Oke, Kak Sari lanjut dulu ya ke soal nomor 8. Nomor 8, seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga Rp50.000. Baju tersebut dijual dengan label harga Rp90.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut andaikan baju itu laku terjual. Nah, dia belinya hanya Rp50.000, tapi dia jual Rp90.000. Terus biar menarik dia tulis diskon Rp20.000. Berarti kita harus hitung dulu omsetnya dia ya kalau baju itu terjual. Kemudian cari keuntungannya, nanti omsetnya tadi tinggal dikurangi dengan biaya belinya atau harga beli awalnya. Seperti ini. Langsung saja kita hitung. Yang pertama, omset setelah diskon. Omset setelah diskon itu bisa dihitung dengan cara harga jual dikurangi dengan besar diskonnya. Nah, harga jualnya tadi adalah Rp90.000, dikurangi diskonnya adalah 20%. 20% itu dari apa? Dari harga jual tentu saja. Gini, sehingga ini sama dengan Rp90.000 dikurangi 20% tuh tulisnya 20/100 kali harga jualnya. Harga jualnya ya Rp90.000 ini. Nah ya, sama dengan 90.000 dikurangi. Nah, ini kita hitung pakai coret-coret ya. 0 yang di atas coret dengan 0 bawah. Ini masih ada 0 bawah coret dengan 0 yang di atas ini. 2/1 itu ya 2, dikali 9 diikuti 0-nya 3. 2 kali 9 18, diikuti 0-nya 3. Jadi 18.000. Nah,
90.000 dikurangi 18.000 adalah 72.000. Ini apa? Rupiah. Omset setelah diskonnya adalah 72.000 rupiah. Tadi kita ditanya besar keuntungannya ya. Keuntungan itu sama dengan omset sesudah diskon tentu saja ya, dikurangi dengan harga belinya. Sama dengan 72.000 rupiah dikurangi harga belinya hanya 50.000 rupiah. Maka keuntungannya adalah sebesar berapa dek? 22.000 rupiah. Betul ya? Ini dia jawabannya untuk soal nomor 8. Simple ya. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Baca dulu. Seorang penjual membeli celana dari grosir dengan harga 60.000 rupiah. Celana tersebut rencananya akan dijual dengan diskon 50%. Jika penjual tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 15%, tentukan harga jual celana tersebut. Oke, kita hitung. Nomor 9, cara menghitungnya gini aja. Dia kan harga belinya 60.000 rupiah. Nanti dia ingin untung 15%. Kita hitung dulu untungnya ya. Untung sama dengan 15% dikali dengan harga belinya ya. Sama dengan 15/100 kali 60.000 rupiah. Coret-coret 0, 1, 2, ini 1, 2. Tinggal 15/1 itu ya 15. 15 kali 6, 90, terus ada nolnya 2. Gini nulisnya, 90 terus ada nolnya 2. Nah, dibacanya 9.000 rupiah. Jadi untungnya 9.000 rupiah. Harga belinya 60.000, untungnya maunya 9.000. Berarti harga jualnya berapa? Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Sama dengan 60.000 rupiah ditambah 9.000 rupiah, yaitu 69.000 rupiah. Nah, ini adalah harga jual. Harga jual, tapi dia mau pasang harganya agak mahal. Kemudian nanti agar menarik, dia tulis diskon 50%. Jadi gimana dong, Dek? Harga jualnya harus kita perbesar atau harus kita kalikan 2 gitu. Jadi gini, harga jual sebelum diskon. Nah ya, harga jual sebelum diskon adalah harga jualnya dikali dengan 2. Kenapa kok dikali 2? Gini, diskon 50% itu kan artinya dipotong sebesar 50% harganya atau dipotong separuhnya. Kalau gitu, untuk menentukan harga jual sebelum diskon malah kita balik, dikali dengan 2. Nah, sama dengan Rp 69.000 dikali 2 ya. Langsung saja Kak Sari tulis boleh ya, 138.000. Ini jawabannya. Jadi harga jual sebelum diskonnya adalah 138.000. Sehingga nanti kalau dia pasang harga ini ya di labelnya, ini tadi barangnya apa sih? Celana ya. Nah, kalau dia pasang harga celananya di labelnya itu 138.000. Kemudian dia kasih tulisan besar-besar, diskon 50%. Berarti dia dapat uangnya separuhnya dari 138.000. Berapa? Ya, 69.000 ini. Padahal dengan 69.000 saja itu dia sudah untung 15%. Modalnya hanya 60.000, keuntungannya 9.000 gitu. Jadi seakan-akan dia rugi banyak. Dari 138.000 menjadi hanya 69.000. Padahal sejatinya dia tidak rugi. Dia tetap masih untung 15%. Jadi kalau kalian belanja di mall-mall besar yang harga pas, yang tulisan banyak diskonnya, itu sebenarnya bukan mallnya yang rugi ya, Dek ya. Mereka sebenarnya masih untung aja. Memang harga normalnya ini yang terlalu tinggi. Tapi ya nggak apa-apa, kalau kalian memang suka yang branded gitu, yang keluaran mall gitu, ya nggak apa-apa, beli aja. Toh kepuasan itu kan nggak bisa diukur dari harga ya. Tapi kalau uangnya masih uang minta mama papa, mending beli yang biasa aja ya. Nanti kalau bosen ganti lagi beli yang lain kayak gitu, daripada beli yang mahal tapi cuman bisa 1 kali, bener nggak? udah ya, tadi nggak mau lebih panjang lebar ke situ. Intinya ini jawaban soal nomor 9. Harga celana tersebut
dijual dengan harga 138.000 ya. Ini kan yang ditanya gitu. Tentukan harga jual celana tersebut ya, yaitu Rp138.000. Yes. Terakhir soal nomor 10. Ini dia. Nomor 10. Suatu ketika Zainul pergi ke toko baju di suatu mall. Zainul menemui suatu baju dengan merek sama. Toko A menuliskan harga baju Rp80.000 dengan diskon 20%, sedangkan toko B menuliskan harga Rp90.000 dengan diskon 30%. Baju di toko manakah yang sebaiknya dibeli oleh Zainul? Jelaskan. Berarti harus kita hitung harga yang akan dia bayar setelah dipotong diskon ya. Ini 80.000 ini harga normalnya, nanti kalau udah dipotong diskon 20% jadi berapa. Begitu juga dengan yang 90.000 ini harga normal ya. Kalau sudah dipotong 30% nanti tinggal berapa. Itu yang kita bandingkan. Nanti baju yang harusnya dipilih oleh Zainul adalah yang lebih murah membayarnya. Langsung saja kita hitung. Kita hitung dulu yang harus dibayar Zainul kalau dia belinya dari toko A. Tadi di toko A diskonnya 20%. Cara ngitungnya gini deh yang harus dibayar. Kalau Kak Sari ya, 100% dikurangi dengan diskonnya yaitu 20%, terus dikali dengan harganya, harga normalnya. Ya, nah kenapa kok 100% kurangi 20%, Kak? Gini, 100% itu harga normal. Normal itu 100%. Karena dia di diskon, dia dikurangi dengan diskonnya. Nah, jadi 100% kurangi 20% itu dia membayarnya hanya 80% dari harga normalnya. Ya, sama dengan 80% boleh ditulis 80/100 kali harga normalnya kalau di toko A tadi 80.000. Coret-coret yuk, ini 0 dengan 0 ya, terus 0 yang di sini dengan 0 yang di sana. 8/1 itu 8 dikali dengan 8 diikuti 0-nya 3. 8 kali 8 kan 64 ya, terus diikuti 0-nya 3. Jadi Rp 64, 0-nya 3, bacanya 64.000. Ini kalau dia membelinya dari toko yang A, dia harus membayar sebesar 64.000. Sekarang kalau dari toko yang B, caranya sama ya, 100%, tapi dikurangi dengan diskon yang toko B itu 30%. Gini, dikali dengan harga yang dari toko B juga. Ya, sama dengan 70% dikali toko B tadi harganya seakan-akan lebih mahal sih, yaitu Rp90.000. Tapi potongan dia, diskonnya dia juga lebih besar, yaitu 30%. Nah, sekarang tinggal kita hitung, 70% itu 70/100 kali Rp 90.000. Coret-coret 0 sini dengan sini. Oke. Ini masih ada bawah dengan yang atas sini. Dah, tersisa 7/1 itu ya 7 dikali 9 diikuti 0-nya 3. 7 kali 9 itu 63 ya. Terus diikuti 0-nya tuh 23. Berarti gini, 63 ada 0-nya 3. Nah, ini kalau dia membayar di toko B atau membeli dari toko B. Mana yang lebih murah? Ternyata lebih murah toko B, yaitu 63.000. Di toko A tadi 64.000. Jadi kita sarankan kepada Mas Zainul ini untuk memilih yang dari toko B karena lebih murah. Hanya Rp63.000 untuk celana yang sama, ya. Toko baju yang sama. Kan bajunya mereknya sama, ceritanya ukurannya juga sama gitu ya, cuman beda toko aja. Jadi kita sarankan kepada Mas Zainul untuk memilih membeli baju dari toko B karena lebih murah tadi, hanya sebesar Rp63.000. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang waktunya Kak Sari pamit ya. Untuk kalian yang belum bergabung ke grupnya Kak Sari, boleh gabung di dalam grup, itu gratis. Untuk yang udah gabung, santai aja di dalam, bisa bertahan sampai nanti kalian lulus SMP karena itu grup matematika SMP. Cara gabungnya chat aja ke nomor 081456109870. Ngomong aja ke Kak Sari, Kak aku pengen digabungkan ke dalam grup matematika SMP. Nanti aku gabungkan. Sekali lagi, gabung ke dalam grup gratis. Sampai dengan bulan Februari, hampir akhir bulan ini, Kak Sari sudah punya peserta grup
sebanyak 660 orang ya, 660 siswa SMP seluruh Indonesia. Kalian mau gabung, boleh kita belajar rame-rame di sana ya. Nanti kalau misalnya kalian punya soal dari buku paket, gampang, Kak Sari tinggal bantu carikan linknya, tentu saja dari video-video yang Kak Sari punya. Tapi kalau soalnya dari luar buku paket, misal dari LKS atau dari guru di papan tulis, nah itu bisa kalian tanyakan di dalam grup gitu ya. Kak Sari tunggu. Nah sekarang waktunya pamit. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.